warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Jumayoga dari kelas 1. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 6 yang berjudul Ekologi dan Keragaman Hayati di Indonesia. Bagian A. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? 1. Lingkungan makhluk hidup. Kecepatan pertumbuhan tanaman berbeda-beda untuk setiap perlakuan. Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau lingkungan air. 2. Lingkungan abiotik. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung kepada faktor tak hidup. Jadi baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik. Misalnya cahaya, suhu, air, kelembapan, udara, pH, dan salinitas. 3. Lingkungan abiotik. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik seperti tumbuhan, hewan atau organisme lainnya. Interaksi antar organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Ini contoh gambarnya. B. Bagaimana interaksi antara komponen penyusun ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Ini contoh gambarnya. 2. Aliran energi. Energi cahaya dari matahari dibuat oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Ini contoh gambarnya. 3. Daur biokimia. Air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur. Di dalam unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali ke lingkungan. Proses tersebut terjadi berulang-ulang tak terbatas. Pada bagian ini akan dibahas beberapa daur yang terjadi di alam, antara siklus air, siklus karbon, siklus dan siklus nitrogen. Ini contoh gambarnya. 4. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem tidak hanya terjadi antara makhluk hidup saja. Interaksi dapat juga terjadi antara komponen biotik dengan abiotik lainnya. Pada paparan sebelumnya telah dijelaskan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik melalui siklus biokimia. Interaksi antara komponen biotik dengan biotik sudah dijelaskan melalui proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagian C. Apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan belahan dunia lainnya? 1. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, misalnya bunga Rafflesia arnoldii. Ini contoh gambarnya. 2. Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia dan bencana alam seperti penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. D. Bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? Pertanian dan produksi pangan. Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah bercocok tanam untuk menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian turut memengaruhi ekosistem di dunia. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan eutrofifikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah. Ini contoh gambarnya. Perusakan habitat. Perkebunan bukanlah habitat alami. Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang di Indonesia
untuk diubah menjadi lahan perkebunan, diantaranya untuk lahan kelapa sawit. Dampaknya banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Ini contoh gambarnya. Tiga, polusi. Polusi adalah masukkan zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alami. Ini contoh gambarnya. 4. Konservasi. Kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan organisme adalah dalam melakukan kegiatan konservasi. Kegiatan yang berwawasan lingkungan dapat memperlambat penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah. Ini contoh gambarnya. Bagian E. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? 1. Manfaat konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan dilakukan secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. 2. Metode konservasi. Secara umum, metode konservasi di lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan ex situ. Metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora ataupun fauna, dan dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tia karena telah membimbing saya dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.